السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، دائم الإفضال عظيم النوال، الصلاة والسلام على نبينا محمد مولى بلال بدر متلال، وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنه إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وعنئم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Parenting pada dasarnya bukan belajar memperbaiki anak. Bukankah kita sudah mengetahui kosakata parent artinya adalah orang tua? Sehingga ketika seseorang belajar ilmu parenting, mindset utamanya adalah dia sedang mempelajari sesuatu hal untuk memperbaiki dirinya sebagai orang tua. Bukan mempelajari bagaimana mengubah anak. Bukan mempelajari bagaimana mengkoreksi anak. Bukan mempelajari bagaimana anak menjadi baik sedangkan kita tidak menjadi baik. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala saja mengatakan, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina. Di antara sifat ibadur rahman yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Furqan adalah mereka yang berdoa, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina. Bukankah kita mengetahui bahwa lafaz azwajina lebih dahulu daripada wa dhurriyyatina? Azwaj dahulu baru dzurriyyah. Orang tua dahulu baru dzurriyyah. Pasangan dahulu baru dzurriyyah. Berarti ketika kita belajar parenting, yang harus sering-sering dikoreksi adalah kebiasaan kita, sikap kita, akhlak kita, mindset kita, perilaku kita. Itu yang pertama kali diubah. Karena anak umumnya mewarisi sifat orang tuanya. Anak umumnya mewarisi karakteristik orang tuanya. Anak umumnya mewarisi kesalehan atau ketidaksalehan daripada kedua orang tuanya. Maka mindset yang terbangun ketika kita belajar parenting, kita sedang belajar untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Ini yang dahulu kita pelajari. Mendidik anak sesuai dengan kodratnya. Islam telah memberikan guidelines bahwa kalau kita melihat anak, maka semua anak terlahir suci, bersih, putih. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Setiap anak yang lahir maka terlahir dalam kondisi clean, fitrah. Para ulama berusaha menafsirkan dan berusaha mencari tahu makna fitrah. Sebagaimana kata Al-Imam An-Nawawi dalam syarh Sahih Muslimnya, al-fitrah adalah Islam. Jadi kalau ditanya apa makna fitrah dalam Islam, fitrah adalah Islam itu sendiri. Maka setiap anak yang lahir terlahir dalam kelurusan agama Islam, kemurnian tauhid dan jauh dari kata syirik, bid'ah, maksiat. Berarti yuladu al-fitrah, terlahir dalam defaultnya, asalnya adalah dia terlahir dalam keadaan menjadi hamba Allah yang bersih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian kepada kita semua. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adama
min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi di zaman azali kita pernah mengambil perjanjian di hadapan Allah dan Allah yang menanyakan langsung kepada kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku sebagai Tuhan kalian? Bukankah kalian bertauhid kepadaku? Bukankah kalian menjauhi segala macam bentuk kesyirikan? Maka kita menjawab, qalu bala syahidna. Ya, betul wahai Allah. Betul, engkaulah Tuhan kami. Tidak boleh ada zat yang berhak disembah selain engkau. Berarti fitrahnya, asalnya manusia sebelum dilahirkan bahkan semuanya berada di atas tauhid. Hanya saja ketika lahir manusia lupa bahwa mereka pernah berbuat perjanjian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yuladu 'ala fitrah adalah yuladu 'ala Islam, kata Imam Nawawi. Fa abawahu, lihat. Di sini Rasulullah SAW justru menggunakan kata abawahu. Meskipun maksud daripada abawahu adalah kedua orang tua, tapi mengapa Rasulullah tidak menggunakan kata walid, tapi abawahu dengan lafal ab. Ab itu artinya apa? Ayah. Berarti yang berperan dan pengaruh besar dalam pendidikan adalah ayah. Ayah yang memetakan. Setiap ayah harus membuat kurikulum. Bukan hanya dari dia hidup. Yang ayah buat adalah ketika si anak lahir sampai si anak masuk surga. Jadi ayah yang sukses adalah ketika ayah mampu menyusun kurikulum anak dari lahir hingga sampai ke surga. Maka tugas terberat ayah, wahai ayah, bukan mencari nafkah. Tugas terberat Anda dan saya sebagai ayah adalah untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Makanya Rasulullah SAW menggunakan kata abawahu, kedua orang tuanya, dan di sini ditekankan ayah yang paling utama. Ayahlah yang menentukan si anak nantinya bisa menjadi pribadi yang mengagumkan atau justru menjengkelkan. Ayahlah yang berpengaruh untuk menentukan kurikulum pengajaran dalam rumahnya. Ayah, Anda harus menjadi kepala sekolah di rumah Anda. Anda harus menjadi rektor di rumah Anda. Tugas Anda bukan hanya menjadi ATM di rumah-rumah Anda. Tugas Anda bukan memberikan nafkah saja, tapi lebih daripada itu. Fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Betapa banyak ayah yang menjadikan anaknya kafir. Betapa banyak ayah yang menjadikan anaknya terjerumus ke dalam syahwat. Betapa banyak ayahnya yang menjadikan anaknya terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang dalam syariat. Oleh karenanya Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dalam kitab Tuhfatul Mawdud bi Ahkamil Mawlud, wa kam mimman ashqa waladuhu wa ladzatu kabidihi bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi wa i'anatihi ala syahwatihi. Kebanyakan kerusakan dalam pola pendidikan anak karena 3 hal. Yang pertama, karena biihmadihi, tidak peduli masing-masing. Kehadiran kita ketika bersama mereka justru malah hanya sekedar cium, peluk, setelah itu tinggalkan, asik lagi bersama handphone. Biihmadihi, lupa bahwa tugas kita adalah menjaga dia dari api neraka. Anda bertanggung jawab terhadap nerakanya dan surganya anak. Anda bertanggung jawab. Maka jangan ihmal, jangan acuh tak acuh. Biihmadi. Dikiranya dengan memberikan fasilitas sudah cukup tugas Anda. Tidak. Memastikan bahwa yang dilakukan anak adalah perbuatan baik. Oleh karenanya sampai-sampai ada seorang ustadz teman kami, beliau mengatakan orang tua punya hak untuk mengecek HP anak. Punya hak. Punya hak untuk melihat search engine-nya anak. Punya hak untuk melihat history YouTube-nya anak. Orang tua. Karena memastikan anak Anda berada dalam surga, itu adalah tugas termulia. Meskipun kita tidak bisa dapat memastikannya pada akhirnya. Karena surga dan neraka mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bitarki ta'dibihi. Kesalahan pendidikan oleh orang tua kepada anaknya adalah meninggalkan pengajaran adab, pengajaran akhlak. Dan inilah yang menjadikan anak-anak kita tidak memiliki adab.
Sehingga ketika Anda menitipkan anak Anda ke sekolah, bukan berarti 100% menyandarkan pendidikan kepada guru-gurunya di sekolah. Tidak. Karena orang yang berada di sekolah hanyalah support system di luar lingkungan rumahnya saja. Sedangkan mayoritas waktu anak kebanyakan berada di dalam rumah. Sehingga inti dari pendidikan tetaplah berada di dalam rumahnya, bukan di sekolah. Inti pendidikan. Oleh karenanya, jangan sampai kita menyerahkan 100% ke sekolah. Silakan sekolah kau jadikan apapun anakku. Kemudian kita berlepas diri darinya. Maka bukan pola pendidikan yang sukses demikian. Wa tarki ta'dibihi. Dan pengajaran pola adab dan akhlak umumnya anak tidak dapat melakukannya dengan hanya mendengar. Anak itu lebih dominan melihat, bukan mendengar. Sehingga jutaan nasihat yang Anda sampaikan ke telinganya akan hancur dengan satu teladan buruk yang dia lihat dari Anda. Ayahnya makan berdiri. Padahal 12 jam yang lalu ibunya telah, jangan makan pakai tangan kiri, jangan makan berdiri. Ketika pas ayahnya pulang, ayahnya makan berdiri, pakai tangan kiri, hilang. 11 jam pola pendidikan ibunya, jangan pakai tangan kiri nak, jangan makan berdiri nak, makan duduk nak, makan pakai tangan kanan nak. Datang ayahnya pulang kerja, lempar tas, makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, sambil berdiri. Anaknya melihat. Hilang 12 jam pola pendidikan yang diajarkan oleh ibunya. Seketika. Karena pandangan yang tidak baik. Yang ketiga, wa i'anatihi ala syahwatihi, yaitu menyupportnya dalam perkara-perkara yang sifatnya pendukung syahwat, yaitu berarti menyalurkan hal-hal yang disenangi anak tapi belum waktunya, dan dibiarkan sampai dia lalai dengan kewajiban dan tugasnya. Nanti kalau kamu ranking 1, ayah beliin PS, dibelikan PS, tidak pernah ditegur ketika waktu sholat, tidak pernah betul-betul diajarkan bagaimana waktu yang tepat untuk bermainnya kapan. Akhirnya dia lalai dari hobinya, dia lalai dari tugasnya, dan menjadikan dia lupa kepada Tuhannya. Dan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, wa idza tubirta al-fasada fil aulad ra'aita 'ammatahum min qibal al-aba. Kalau kau lihat penyebab utama mengapa banyak kerusakan dalam anak-anak kita, maka penyebab utamanya adalah ayahnya. Oleh karena itu, ayah berperan penting dalam dua kategori anak sekaligus. Berperan penting dalam anak perempuan dan peran penting dalam anak laki-laki. Ayah yang mendidik anak laki-laki untuk dibangun jiwa maskulinitasnya, sekaligus dibangun penempatan cara dalam menyalurkan maskulinitasnya yang benar. Karena penyimpangan para lelaki umumnya di dua hal. Dia salah dalam menyalurkan dan menempatkan jiwa maskulinitasnya, sehingga akhirnya maskulinitasnya disalurkan dalam bentuk geng motor, disalurkan dalam bentuk narkoba, disalurkan dalam bentuk tawuran, disalurkan dalam bentuk berantem, ribut-ributan. Salah penempatan maskulinitas. Dianggap jagoan padahal bukan jagoan yang sesungguhnya. Yang kedua adalah kehilangan maskulinitasnya. Karena kehilangan ayahnya, akhirnya dia tidak pernah melihat sosok figur laki-laki di rumah. Ini bahaya. Oleh karenanya para ahli parenting mengatakan, seandainya Anda, wahai para ayah, berjauhan dari anak dan istri atau long distance relationship, maka hendaknya di rumah tetap ada sosok figur ayah. Entah itu kakek, entah itu kakak, entah itu paman dari istri, sehingga dia tetap melihat sosok laki-laki seperti apa di rumahnya. Ustadz, bukankah Imam Syafi'i tidak pernah dididik oleh ayahnya karena ayahnya meninggal? Bukankah Maryam Ibnatu Imran tidak pernah dididik oleh ayahnya karena ayahnya meninggal?
Bukankah banyak para ulama yang terlahir dalam kondisi yatim? Bukankah Rasulullah SAW sendiri, beliau dididik tanpa ayah yang berada di kanan kirinya? Lalu bagaimana Rasulullah dan para ulama mencari sosok figur laki-laki di rumahnya? Kita lupa. Imam Syafi'i dari kecil dititipkan kepada gurunya, dan guru adalah pengganti dari orang tua, pengganti dari ayah. Kemudian Rasulullah SAW yang pada saat itu ketika beliau di usia, ketika sudah menyusui, maka siapa yang menyusui? Halimatus Sa'diyah Suwaibah al-Aslamiyah. Halimatus Sa'diyah ini dibawa ke Taif, dan itu ada siapa? Ada ayah susunya Rasulullah, yaitu suaminya Halimatus Sa'diyah. Dan itu jadi figur ayah yang Rasulullah lihat sampai usia 4 tahun baru dikembalikan kepada ibunya. Berarti ada sempat figur ayah yang dilihat oleh Rasulullah SAW di waktu kecil, figur laki-laki. Begitu pula para ulama-ulama lainnya yang mereka mendapati sosok laki-laki meskipun mereka terlahir dalam keadaan yatim. Lihatlah Maryam, meskipun tidak ada ayah, siapa yang mengurusnya? Zakaria, wa kaffalaha Zakaria. Zakaria pamannya yang mengurusinya. Berarti ada figur ayah. Maka figur laki-laki dalam rumah tidak boleh hilang, karena akan berpengaruh kepada, kalau anaknya laki-laki, berpengaruh kepada salahnya penyaluran anak laki-laki kepada jiwa maskulinitasnya dan ketiadaan jiwa maskulinitasnya dalam dirinya, sehingga anaknya menjadi gemulai, anaknya menjadi cengeng, anaknya menjadi LGBT, na'udzubillah. Berawal dari kehilangan jiwa maskulin dalam dirinya. Dan anak perempuan berpengaruh juga dari ayahnya. Ketika anak perempuan di usia balik tidak didekatkan oleh ayahnya, maka dia akan kekurangan kasih sayang dan akan mudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan akan jatuh ke pelukan laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan bagaimana tahapan-tahapan mendidik gender sesuai dengan kodratnya di usia 0 sampai 7 tahun, maka cenderung kita menjadikan anak itu terikat dengan kita. Hati mereka terikat dengan kita. Tentunya dipakaikan dengan sesuai dengan pakaiannya. 0 sampai 2 tahun, ketika 2 tahun anak itu harus dikenalkan apa gendernya. Dia laki-laki, dia perempuan. Dikenalkan gendernya. Kesadaran tentang apa gender dia. Jangan sampai seperti sekarang. Ada binary, orang-orang yang bingung menentukan gender dia itu laki-laki atau perempuan. Bahkan kalau kita buat account di beberapa platform social media atau di Google, bahkan itu sudah ada pilihan your sexuality, male, female, null option. Jadi laki-laki, perempuan nggak ada pilihan. Yang satu lagi nggak memilih. Subhanallah. Sekarang orang bingung dengan gendernya sendiri. Padahal gender kelamin adzakar wal unsa saja. Dan laki-laki tidak pernah bisa sama dengan perempuan, dan perempuan tidak bisa sama dengan laki-laki. Walaisa dzakaru kal unsa. Allah, perempuan tidak sama laki-laki dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Berarti pola pendidikan antara laki-laki dan perempuan berbeda. Tidak bisa disamakan. Oleh karenanya, seideal-idealnya ketika Anda memasukkan anak Anda ke sekolah SMP, jangan cari sekolah yang dicampur. Dan umumnya kita dapati di sekolah swasta atau di pesantren. Kalau di sekolah negeri, masih dicampur. Ini tantangan terberat. Padahal pola pendidikan laki-laki dan perempuan berbeda. Ada sisi-sisi yang berbeda dan itu tidak bisa pernah disamakan. Oleh karena itu, di usia ketika 2 tahun, maka si anak sudah terus-terusan diajarkan bahwa dia adalah laki-laki, bahwa dia adalah perempuan. Kemudian di usia anak ketika sudah di usia 7 tahun, ya 2 sampai 7 berarti sudah dikenalkan bahwa dia adalah gendernya demikian. Usia 7 tahun sampai balignya, anak sudah diajarkan tentang peran seksualnya. Bahwa laki-laki didekatkan dengan siapa? Ayahnya. Perempuan didekatkan dengan ibunya. Jadi usia tamyiz itulah usia ketika anak laki-laki didekatkan dengan ayahnya, anak perempuan didekatkan dengan ibunya. Sehingga mereka tahu peran seksualnya. Oh,
Kalau ayah setiap pagi berangkat kerja, ibunya cium tangan ayahnya. Oh, ayahnya menyayangi ibunya. Oh, kalau laki-laki itu kerjanya itu adalah reparasi mobil. Kerjanya itu adalah beresin benerin genteng yang bocor. Oh, laki-laki itu nyuci mobil. Oh, laki-laki itu demikian sifatnya. Oh, kalau perempuan itu memasak. Oh, kalau perempuan itu tugas-tugas yang sifatnya rumahan. Anak diperlihatkan dan anak diajak. Berarti terkadang kalau kita punya anak laki sudah usia temanis, anak laki-laki itu diajak untuk tugas-tugas yang sifatnya kelaki-lakian. Dan anak perempuan diajak oleh ibunya dengan tugas yang sifatnya keperempuanan, keputrian. Itu pada usia 7 sampai baligh. Pada usia baligh sampai dia remaja, sampai dia dewasa. Tentu beberapa tahun sebelum itu sudah diajarkan cara dia memproteksi seksualnya. Bagaimana ketika si anak perempuan diajarkan untuk dekat kepada ayahnya. Jadi cara pendekatan anak perempuan dengan ayah itu kapan? Usia baligh. Baligh didekatkan antara si anak perempuan dengan ayah. Sebaliknya antara anak laki-laki dengan ibunya. Sehingga si anak laki-laki dia mampu berempati dan bersimpati kepada perempuan. Oh, begini ternyata wanita. Dia didekatkan oleh ibunya. Sebaliknya anak perempuan didekatkan kepada ayahnya supaya mendapatkan kasih sayang dan rasa cinta yang cukup. Karena memang wanita itu membutuhkan sandaran. Dan para wanita umumnya telah mulai memainkan perasaan yang dominan di waktu ketika sudah baligh. Maka dia membutuhkan adanya orang yang memberikan atensi berupa pelukan hangat, sandaran di dada, dan air mata yang diseka. Berarti ada pada saat itu di usia baligh. Disebutkan dalam satu jurnal atau bahkan di sebuah tesis di Malaysia bahwa ada satu jurnal yang berjudul The Relationship Between Daughter and Father, hubungan antara ayah dengan anak perempuan. Ternyata banyak penyimpangan yang terjadi oleh anak perempuan disebabkan karena kekurangannya perhatian ayahnya ketika dia lagi masa pubernya, lagi masa mulai mengenal lawan jenis, lagi masa mulai mengetahui bahwa dia sudah baligh. Hilang figur ayahnya. Harusnya ayahnya yang menjadi orang pertama kali ketika dia sedih, orang yang pertama kali mendengar curhatannya, orang yang pertama kali memeluk anaknya. Sehingga anak perempuan harus didekatkan dengan ayahnya di usia ketika baligh dan menjelang baligh. Anak laki-laki didekatkan dengan ibunya supaya tahu bahwa perempuan itu dihormati, perempuan itu dimuliakan, perempuan itu harus diperhatikan, didekatkan dengan ibunya. Sehingga ketika nanti dia berumah tangga, dia tidak akan menzalimi istrinya, dia tidak akan berbuat kasar kepada istrinya, dia tidak akan berlaku buruk kepada istrinya karena dahulu pernah mengetahui cara memuliakan wanita yang baik dan benar dari representatif dari ibunya. Begitu tahapan dalam mendidik anak laki-laki dan anak perempuan. Sehingga pada dasarnya ketika usia 7 sampai baligh, itu anak laki-laki harus dibuat kagum dengan ayahnya. Anak perempuan harus dibuat kagum dengan ibunya. Ketika ditanya, siapa role model kalian? Siapa idola kalian? Maka anak dengan mudah menjawab, ya ayah saya lah, ya ibu saya lah. Pernah ada saya dengar cerita dari salah seorang ustadz, dia sengaja nanya, dia masuk ke dalam kelas, tidak ada gurunya, dia nanya, siapa di sini yang menjadikan ayah dan ibunya sebagai idola? Kebanyakan mereka diam. Saling melihat satu dengan lainnya. Berarti kebanyakan anak-anak kita tidak kagum kepada orang tuanya. Dan inilah penyebab mengapa banyak anak tidak turut dan tidak taat kepada orang tuanya, karena tidak ada kekaguman dari hatinya kepada orang tuanya. Bukankah kita paham bahwa di antara pola pendidikan adalah mengikat hati yang utama? Dan pengikatan hati itu dengan cara apa? 3. Cara mengikat hati anak dengan cara 3. Yang pertama,
dipanggil dengan panggilan yang paling dia senangi. Lihatlah, dahulu Nabi Ibrahim memanggil Nabi Ismail ketika hendak menyembelihnya dengan cara apa? Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lihat ungkapan dengan ya bunayya. Makanya ada sekolah ya bunayya. Tadi diambil kata ini. Ya bunayya itu artinya wahai anakku yang ku cintai dan ku sayangi. Ungkapan panggilan yang paling mesra antara ayah dengan anak, antara orang tua dengan anak dengan panggilan ya bunayya. Berarti harus banyak-banyak dipanggil dengan panggilan yang paling dia senangi. Nak sayang sini nak. Nak kesayangan Abah sini nak. Kesayangan Umak sini nak. Dipanggil dengan panggilan yang paling lembut, paling senang dia senang. Yang kedua, sering-sering mendapatkan sentuhan fisik. Berarti ayah, ibu jangan sungkan-sungkan untuk mencium anak, memeluk anak. Meskipun dia sudah usia balik bahkan. Meskipun dia sudah mengetahui bahwa dia malu untuk dipeluk, tapi peluk. Tentu tidak di depan umum, kadang-kadang anak malu di depan umum. Tapi peluk, dicium, tidak masalah. Oleh karenanya dahulu Rasulullah SAW pernah bercanda dengan Hasan Hussein, mencium. Bahkan Rasulullah dan Sutri pernah gendong Hasan di pundaknya. Kemudian bermain-main dengan Hasan dan Hussein. Suatu ketika ada orang Arab Badui datang kepada Rasulullah melihat pemandangan ini. Kata dia, aku sepanjang hidup, aku belum pernah mencium dan bercengkrama dengan anak-anakku seperti ini. Kemudian apa kata Rasulullah? Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak berkasih sayang, maka dia tidak disayangi. Silakan masuk. Bergeser maju-maju dikit. Fadhal. Idza qila lakum tafassahu fil majalis tafassahu. Kalau majelis sempit maka bergeser. Berarti di sana ada figur ayah yang dominan ketika dalam pola pendidikan anak. Sehingga panggilan kemudian sentuhan fisik yang Rasulullah SAW lakukan kepada anak-anak itu sangat berpengaruh kepada kasih sayang anak-anak. Kemudian yang ketiga adalah sentuhan fisik selain pelukan dan ciuman adalah dengan berdoa di depan dia. Berdoa di depan dia. Oleh karenanya berdoa di depan dia juga terkadang apa? Dalam bentuk ungkapan sayang, ungkapan cinta. Jadi Rasulullah SAW pernah gendong Hasan di pundak beliau. Kemudian beliau bilang, Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbah. Wa ahibba man yuhibbu. Ya Allah, aku cinta dan sayang dia, ya Allah. Aku cinta dan sayang anak ini, ya Allah. Maka cintailah juga dan sayangilah dia, ya Allah. Wa ahibba man yuhibbu. Dan cintailah orang yang mencintai dia. Sayangilah orang yang menyayangi dia. Itu di depan anaknya. Berarti umumnya anak itu mengetahui bahwa orang tua mencintai dia kalau si anak mendengar doa dari orang tuanya didengarkan langsung di hadapan telinga dia. Maka cara Anda dalam mengungkapkan doa dan cinta terkadang harus private dan terkadang harus didengar oleh dia. Sesekali dibisikkan, sesekali hanya 4 mata. Nak, Uma sayang sekali dengan kamu karena Allah. Nak, Abah sayang sekali dengan kamu karena Allah. Uhibbuka fillah. Bahibbak. Diungkapkan cinta. Karena anak terikat hatinya. Lihatlah bagaimana dahulu Rasulullah SAW. Rasulullah pernah menghukum sahabat. Rasulullah pernah marah dengan sahabat. Pernah. Bahkan Mu'adz bin Jabal itu pernah ditegur oleh Rasulullah karena sholat Isya baca apa? Surah Al-Baqarah. Ngimamin jemaah dengan baca surat Al-Baqarah. Kemudian ada jemaah yang akhirnya keluar dari shaf. Kata Mu'adz, innahu munafiq, nafaqa fulan. Beliau telah munafik. Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, saya dibilang munafik oleh si Mu'adz. Gara-gara saya keluar dari shaf, karena dia bacaan, sholatnya waktu Isya, adalah surah Al-Baqarah. Kemudian apa kata Rasulullah kepada Mu'adz? Afattanun anta ya Mu'adz? Kamu ini mau jadi orang fitnah, wahai Mu'adz? Berarti diapain? Diomelin itu Mu'adz.
Tapi lihat, apakah Mu'adz bin Jabal marah kepada Rasulullah SAW karena dimarahi oleh Rasulullah? Tidak. Mengapa? Karena yang memarahinya adalah orang yang paling dikaguminya. Karena orang dan sosok yang memarahinya adalah sosok yang paling dicintai olehnya. Orang yang menegurnya adalah orang yang paling dia sayangi, dia kagumi, dia idolakan. Maka mengapa kalau anak kita tidak taat kepada kita, barangkali anak kita belum kagum kepada kita. Barangkali anak kita belum cinta kepada kita. Barangkali anak kita belum sayang kepada kita. Karena kalau sudah sayang, sudah cinta, sudah mengidolakan kita, umumnya akan mudah menasehatinya. Makanya dalam kaidah parenting yang sering kita dengar, at-ta'rif qabla ta'rif, at-ta'rif qabla at-tarqib. Yaitu mengikat hati sebelum menjelaskan sesuatu dan menjelaskan sesuatu sebelum menghukum. Ini tahapan yang tidak akan pernah boleh terlewati. Jangan sampai kita belum punya kedekatan dengan anak, tapi justru metode yang paling sering kita lakukan adalah marah-marah kepada anak. Lari anak. Bagaimana mungkin dia mau taat sedangkan inti dari kedekatan hati itu hilang dari dia. Hilang. Oleh karenanya hampir semua nasihat, kalau kita lihat nasihat Luqman kepada anaknya, lihat, Luqman itu bukan nabi. Luqman adalah seorang yang sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, memiliki kulit hitam legam dan seorang budak. Tapi nasihatnya diabadikan dalam Quran. Karena pola pendidikan pengajarannya kepada anak luar biasa. Ya bunayya, lihat. Ungkapan Luqman kepada anaknya umumnya selalu dahului oleh ya bunayya, dengan panggilan yang dicintai. Berarti ini menjadi pola pendidikan bahwa menasihati anak harus dengan panggilan yang sangat-sangat menyenangkan hati anak. Ya bunayya. Kemudian bilang apa? La tusyrik billah. Jangan syirik kepada Allah. Berarti boleh mengucapkan jangan kepada anak. Buktinya Allah mengucapkan jangan kepada jangan fala taqul lahuma uffin, bahkan dalam surah Al-Isra, jangan kamu katakan kepada orang tua. Berarti keliru bahwa ada ungkapan parenting tidak boleh mengucapkan jangan sama sekali kepada anak. Ini keliru. Jangan dalam perkara yang sifatnya membunuh kreativitasnya dan membunuh inovatifnya dalam berpikir, dalam berkreasi, yang mubah tentunya. Maka ini yang diperhatikan. Maka umumnya Rasulullah ketika menegur Umar bin Abi Salamah, bagaimana Rasulullah menegur? Rasul tidak pakai kalimat jangan. Ya gulam, wahai nak, samillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Wahai nak, ucapkanlah basmalah, kemudian makanlah pakai tangan kanan dan makanlah yang dekat. Tidak ada kalimat jangan di situ. Karena pada perkara tersebut umumnya adalah perkara adab. Jadi kalau perkara adab menggunakan perintah, tapi pada perkara-perkara yang sifatnya melanggar syariat Allah, melanggar kesyirik, melanggar tauhid, melakukan kesyirikan, melakukan kebid'ahan dan kemaksiatan, maka boleh pakai kalimat jangan. Berarti ada perinciannya. Maka ilmu parenting dari barat harus difilter oleh ajaran Islam. Jangan sampai kita ambil mentah-mentah. Dengan demikian, pengikatan hati anak dengan orang tuanya itu akan berpengaruh dengan pola pendidikan berikutnya. Kemudian, di antara pola pendidikan yang harus dianjurkan adalah mendidik dengan cinta dan kasih sayang. Dan umumnya orang kalau sudah mendidik dengan cinta, sebagaimana kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, al-mahabbatu hiya allati tuharrik. Cinta itu dapat menggerakkan. Cinta itu dapat menjadi penyemangat. Cinta dapat membuat orang yang malas menjadi semangat. Cinta dapat menghidupkan bahkan hati yang mati menjadi hidup. Al-mahabbatu hiya allati tuharrik. Maka pola pendidikan kasih sayang tersebut diungkapkan dalam pengungkapan cinta kepada anak sekaligus mendoakan mereka. Ada beberapa hal yang menjadi pola dan pilar pendidikan. Pondasi dalam mendidik anak saya kumpulkan dalam 7 poin. Yang pertama, hikmah. Mendidik anak dengan hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu sebagaimana kata
Ibnu Qayyim, al-fi'lu alladhi yanbaghi ala wajhi alladhi yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi. Perbuatan yang dilakukan semestinya dengan cara yang semestinya di waktu yang semestinya. Berarti perbuatan tersebut mencakup 3 hal. Hikmah itu mencakup 3 hal, 3 rukun. Yang pertama, rukun dalam hikmah adalah ilmu. Jadi orang mampu mendidik secara hikmah kalau dia dengan ilmu. Ilmu di atas basirah, ilmu di atas Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Yang kedua adalah dengan memiliki hilmu. Apa itu hilmu? Kelembutan. Jadi orang tua yang mendidik dengan kasar umumnya tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Dan orang defaultnya manusia suka dengan kelembutan. Makanya kata Rasulullah SAW, Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah, wa ma nuzi'a min syai'in illa syanah. Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah dia ditempatkan pada sesuatu kecuali pasti akan menghiasinya. Dan ketika dicabut dari sesuatu maka akan menjadikan dia terhina dengannya. Berarti hikmah harus dengan ilmu. Ilmu, dan yang ketiga adalah dengan ana. Apa itu ana? Ana adalah ketenangan. Ketenangan, bukan ketergesa-gesaan. Berarti dalam pola pendidikan kita jangan gerasak gerusuk, tapi tenang. Pola pendidikan yang menjadikan kita teriak-teriak bisingan dalam rumah, menjadikan anak tidak betah berada dalam rumahnya. Al-ana. Jadi 3 rukun hikmah. Yang pertama apa? Ilmu. Yang kedua, hilmu. Yang ketiga, ana. Ini hikmah. Maka kalau dalam berdakwah pun hikmah. Lihatlah Umar bin Khattab masuk Islam bukan dengan kasarnya Nabi, tapi dengan lembutnya Nabi. Lihatlah Ikrimah bin Abi Jahal. Lihatlah Sofwan bin Umayyah. Mereka masuk Islam dengan kelembutan Nabi. Karena ada rifq di sana. Ada rifq di sana. Dan tentunya rifq, kelembutan ini umumnya adalah given dari Allah. Kita minta kepada Allah. Makanya di antara doa meminta rifq dengan doa dalam iftitah kita. Jadi iftitah itu ada total 16 iftitah. Di antaranya adalah Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Itu di antara doa iftitah, dan itu adalah doa meminta rifq, doa meminta akhlak yang baik. Dan dalam pola pendidikan juga dengan kelembutan dan kasih sayang. Yang pertama hikmah. Yang kedua qudwah. Semua pola pendidikan umumnya merujuk kepada keteladanan. Anda tidak akan pernah bisa memisahkan antara pola pendidikan dengan keteladanan. Pendidikan tanpa keteladanan adalah seperti membuat bangunan tanpa batu bata dan tanpa semen. Pendidikan tanpa keteladanan seperti membangun sebuah bangunan tanpa pondasi. Keteladanan inti daripada semua pola pendidikan. Maka kalau diperhatikan bagaimana Nabi Ibrahim mendidik anaknya Ismail, Nabi Ibrahim tidak hanya memerintahkan Nabi Ismail untuk sholat. Nabi Ibrahim tidak hanya memerintahkan Ismail untuk membangun Ka'bah, tapi mengajaknya untuk membangun Ka'bah dan membangun Ka'bah bersamanya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatkah ketika kalian melihat bahwa Ibrahim bersama anaknya membangun pondasi Ka'bah bersama-sama? Berarti pola pendidikan anak yang benar adalah dengan diajak dan diperlihatkan sekaligus melakukan ketaatan bersama-sama. Makanya pola pendidikan kita dalam menyuruh anak sholat itu bukan di bawah usia 7 tahun. Kalau menyuruh anak sholat di usia sebelum 7 tahun, maka umumnya melanggar perintah Nabi. Nabi kita menyuruh anak sholat kapan? 7 tahun. Bagaimana mungkin ketika anak umur 4 tahun, 5 tahun, nah sholat. Matikan. Semua mainannya diambil, sholat. Wudhu sekarang. Nggak ada pola pendidikan seperti ini. Apalagi anak sampai dicubit. Padahal mereka ini ghairu mukallafin. Belum wajib untuk menunaikan syariat. Belum terbebani oleh syariat. Bagaimana kita berkeras kepada, sedangkan Nabi SAW mengatakan, Muru awladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinin. Wadribuhum alaihi wa hum abna'u 10 sinin. Suruhlah anak kalian sholat usia 7 tahun dan pukullah ketika mereka usia 10
10 tahun. Berarti belum boleh kita suruh anak untuk sholat sebelum usia 7 tahun dan belum boleh kita pukul anak sebelum usia 10 tahun. Begitu pola pendidikannya. Terus gimana Ustaz? Sebelum usia 7 tahun diapain? Diperlihatkan sholat, bukan disuruh sholat. Disaksikan, menyaksikan sholat. Makanya mengapa sholat sunnahnya laki-laki sebaik-baik sholat sunnah laki-laki di mana? Rumah. Apa hikmahnya? Supaya tidak menjadikan rumah sebagai kuburan, karena tidak boleh sholat di atas kuburan. Yang kedua, supaya anak-anak yang belum ke masjid menyaksikan orang tuanya sholat di dalam rumah. Oh, begini caranya sholat ya. Maka dia antar bilang, ada anak-anak menekan kami, kabar. Nah, mereka lucu gerakannya kan. Itu karena apa? Melihat orang tuanya sholat sunnah di rumah. Makanya kata Rasulullah SAW, afdalu salatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Sebaik-baik sholat laki-laki adalah di rumahnya, kecuali sholat maktubah, yaitu sholat wajib, 5 waktu wajib di masjid. Ya, berarti tidak boleh kita menyuruh, memaksakan kepada anak, tapi memperlihatkan kepada anak. Makanya 0 sampai 7 tahun itu anak diapain? Dibuat targhib. Targhib itu apa? Motivasi. Jadi umumnya lebih dominan dibicarakan tentang surga daripada tentang neraka. Makanya pola pendidikan pengasuhan orang tua kepada anak di usia 0 sampai 7 tahun itu jangan seperti membuat anak trauma terhadap syariat. Kadang-kadang kita ini menakut-nakuti anak. Salat, kalau enggak neraka kamu. Kamu finnar kamu kalau enggak salat. Apalagi anak-anak yang sekian belum usia tamyiz sudah diwajibkan keluar rumah pakai hijab. Kamu pakai hijab. Kalau diajarkan sesekali tidak masalah, tapi kalau sudah sampai diwajibkan, maka terbebani anak-anak tersebut sehingga mereka trauma terhadap syariat. Bahkan kami dapati dosen-dosen kami di Libya atau umum para masyayikh di Saudi, itu anak-anak yang belum balik, kalau kita anak-anak masyayikh itu nggak pakai hijab, belum balik. Mereka sengaja tidak diberi supaya mereka tidak trauma terhadap syariat, tapi dicontohkan dan diajarkan sekaligus dibiasakan, tapi bukan sampai diwajibkan. Ya. Mereka tahapan dalam pendidikan juga tidak boleh memukul anak sebelum usia 10 tahun. Dan pukulan tersebut tidak boleh sampai menjadikan mereka tersiksa dan terluka. Begitu tahapan-tahapan yang dilakukan qudwah, keteladanan. Kemudian yang ketiga adalah mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah, yaitu nasihat. Berarti apa? Contoh lebih didahulukan daripada nasihat. Al-qudwah qabla al-mau'izah. Qudwah dulu sebelum nasihat. Makanya Nabi Ibrahim juga mendidik Nabi Ismail. Bagaimana dia membangun fondasi Ka'bah? Beliau tidak hanya menyuruh tapi juga mengajak sekaligus mencontohkan, karena qudwah lebih utama dibandingkan mau'izah hasanah. Yang keempat, ta'wid alal khair, membiasakan kepada kebaikan. Berarti habit anak itu yang membangun adalah orang tuanya. Kalau orang tuanya biasa begadang nonton Netflix, biasa begadang sambil ketawa-ketawa cekikian di grup WhatsApp, anak akan melihat dan itu berarti habitnya anak. Bagaimana dia bisa bangun subuh kalau orang tuanya mengajarkan dia begadang dan habitnya tidak baik? Makanya umumnya habit anak itu mengikuti habit orang tua. Karena kamar yang biasa kita gunakan tidur bersama anak, itu pun yang mematikan lampunya adalah kita. Makanya habit orang tua yang bangun adalah anak. Ta'wid, pembiasaan pola pendidikan bangun dan tidur, minimal hal demikian. Cara kita mengajak anak untuk bersih, cara kita mengajak anak untuk menghormati orang tua, cara kita mengajak anak untuk menyayangi orang kecil, menyayangi orang tua. Karena kata Rasulullah, laisa minna man lam yarham saghirana. Bukan di antara kami orang yang tidak sayang kepada orang-orang kecil di bawahnya. Dan bukan orang yang di antara kami orang yang tidak hormat kepada kabirana. Ya, orang yang hormat kepada orang tuanya. Walam ya'rif 'alimin haqqan, dan tidak mengetahui hak-hak ahli ilmu itu apa saja. Sehingga anak
diajarkan bagaimana dia hormat kepada orang tua, sayang kepada anak kecil, dan juga mengetahui hak-haknya para ulama. Ta'wid al-khair, biasakan dengan kebaikan. Yang kelima adalah nizam wal ihtimam, dengan membuat peraturan. Berarti peraturan yang dibuat haruslah sesuai dengan kesepakatan orang yang berada di rumah. Karena umumnya kalau masih ada orang yang lain dari dalam rumah, contoh, dia masih ada mbaknya di rumah. Peraturan di rumah adalah masuk ke rumah dengan mengucapkan salam. Ternyata seketika mbaknya lupa mengucapkan salam, atau bahkan tidak diajarkan juga, dia disepakati dengan demikian. Akhirnya dia menganggap itu mbaknya nggak mengucapkan salam. Hilang semua. Gara-gara ada peraturan yang tidak disepakati orang di rumah. Makanya memang sebaiknya kita tidak tinggal bersama mertua. Pisah rumahnya. Karena umumnya ketika kita buat peraturan, tidak semua orang rumah akhirnya melakukannya. Dan itu menjadikan pandangan yang tidak baik bagi si anak. Yang keenam adalah targhib. Targhib itu motivasi. Motivasi. Targhib itu tentang iming-imingan tentang kebaikan yang dia akan didapatkan. Targhib, motivasi. Yang ketujuh adalah tarhib, ancaman. Kapan mengucapkan targhib dan tarhib, reward dan punishment? Ketika usia 7 sampai 14 atau 7 sampai baligh. Umumnya baligh laki-laki 15 tahun umumnya. Dan perempuan sudah bisa dikatakan baligh usia 9 tahun. Ya. Inilah pilar-pilar dalam ilmu pendidikan dan yang umumnya dipakai oleh para ahli pendidikan. Ada satu hal yang memang cara dialog anak laki-laki dengan anak perempuan itu berbeda. Kalau dialog anak laki-laki itu terkadang sifatnya kita sambil berdiskusi, discussing. Bagaimana pendapatmu nak tentang ini? Diajak dia untuk memutuskan keputusan, making decision. Diajak dia untuk berpikir, karena dia akan menjadi pemimpin. Dan ketika dia mengungkap pendapatnya, kita mengapresiasinya. Karena memang sikap dan sifat laki-laki adalah menjadi qawwam. Berarti ditumbuhkan jiwa qawwamahnya. Berbeda dengan kata para ulama mengenai pendidikan kepada perempuan. Perempuan itu tidak seperti laki-laki yang terlalu sering diajak ditentukan pilihan-pilihan. Supaya apa? Terbiasa nanti ketika berumah tangga taat kepada suaminya. Sehingga dalam pola pendidikan anak perempuan itu tidak banyak, nak kamu maunya ini atau ini. Bukan berarti perempuan tidak memiliki hak sama sekali dalam pilihan, bukan. Tapi dibiasakan supaya dia taat kepada orang tuanya. Karena perempuan yang sudah terbiasa taat kepada orang tuanya akan mudah taat kepada suaminya. Makanya pola pendidikannya berbeda. Islam menghargai setiap kali pola pendidikan kita dalam anak perempuan dan anak laki-laki, tapi ternyata berbeda antara keduanya. Oleh karena itu cara mendidik anak laki-laki dengan cara dia diberi tanggung jawab, diberi amanah. Nah, ini mainan adik-adik, kamu jagain. Jangan sampai nanti adik makan mainannya. Diberi tanggung jawab, diberi responsibility-nya dari kecil. Nah, nanti kalau ada tamu, tolong sampaikan mama lagi di toilet. Betul lagi di toilet, bukan ibunya kabur ya. Karena terkadang kalau ada yang lagi hutang, dibilang mama lagi keluar, bilang aja. Ini mengajarkan kebohongan kepada anak. Tidak sadar bahwa kebohongan tersebut dibentuk dari dialog antara orang tua dengan anak. Dan ini bahaya sekali. Bahaya sekali. Makanya pola pengajaran orang tua dengan anak itu umumnya dengan dialog. Lihatlah, total ada 19 dialog dalam Quran. 17 diantaranya adalah dialog orang tua dengan anak. 14 diantaranya antara dialog ayah dengan anak. 2 diantaranya antara ibu dengan anak. 1 diantaranya anak antara ayah, ibu dengan anak tanpa nama. Dan itu tersebar ke dalam 9 surah dalam Quran. Berarti menunjukkan bahwa pola pendidikan kita kepada anak adalah dari hasil perbincangan kita kepada dia setiap hari. Nah, jangan ke sana gelap. Berarti dia mengajarkan bahwa si anak harus ada yang takuti, yaitu kegelapan. Nah, jangan di sana ada hantu. Berarti anak memindset,
oh berarti ada zat yang perlu ditakuti selain Allah, yaitu hantu. Ini berarti mengajarkan pola pendidikan yang salah. Dikarenakan seringnya yang mengajarkan kesyirikan justru adalah orang tuanya. Dan itu tidak disadari oleh para orang tua. Dari ungkapan sehari-hari, tatoyurnya. Pamali begini. Apa itu pamali? Dalam Islam tidak ada pamali-pamalian. Adanya kuali, ada kuali. Kemudian diajarkan anak dalam tegas dan mengambil keputusan. Sehingga anak-anak itu terkadang anak laki-laki itu, ya, kalau anak laki-laki, pola pendidikan anak laki itu diajarkan bagaimana dia diberikan keputusan dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Kamu ketika memilih ini maka harus menerima konsekuensi dihasilkan daripada ini dan ini. Maka berarti umumnya anak laki-laki diajarkan diskusi. Dan mana dalilnya Ustaz? Dalilnya lihat di dalam surat As-Saffat. Bagaimana Nabi Ibrahim ketika hendak menyembelih Nabi Ismail mengatakan apa? Fanzur madza tara. Wahai anakku, bagaimana pendapatmu? What do you think? What's your opinion? Bagaimana pendapatmu? Berarti nanyain pendapat. Nanyain tentang satu perkara. Ya. Dan anak laki-laki diajarkan cara dia bekerja keras karena dia akan menjadi pemimpin rumah tangga yang akan mencari nafkah. Makanya mengapa dalam agama kita itu anak yang usianya belum baligh itu dia didekatkan dengan ayahnya dalam cara apa? Berbisnis. Dahulu makanya Umar bin Khattab menyuruh Abdullah bin Umar dengan satu ungkapan apa? Duduklah kamu di sebelah pamanmu, lihatlah bagaimana pamanmu bertransaksi. Maksudnya apa berarti? Ngajarin anak dalam berbisnis itu di usia tamyiz. Karena ketika dia sudah baligh, dia sudah dikasih hartanya. Karena anak itu baru dikasih harta uang yang banyak itu ketika usia baligh. Usia sebelum baligh tidak boleh dipegangi uang. Tapi disimpan baik-baik oleh orang tuanya. Dan anak berhak untuk memiliki uang tersebut ketika dia sudah baligh. Sehingga tidak boleh orang tua membelanjakan keperluan orang tua pribadi. Dan itu digunakan dari harta anak. Tidak boleh. Ustaz, bukankah Rasulullah pernah mengatakan anta wa maluka li abik? Engkau dan hartamu milik ayahmu. Penjelasan jumhur ulama bukan mutlak. Sehingga yang menjadikan bagian daripada harta orang tua adalah harta-harta yang menjadi jatah nafkah bagi orang tua. Bukan semua aset milik anak menjadi otomatis milik orang tuanya. Ada ketentuan tertentu dalam penjelasan hadis tersebut. Kemudian pola pendidikan anak perempuan dibina untuk menjadi pribadi yang nyaman di rumah. Sehingga apa? Dalam pola pendidikan anak perempuan umumnya diberikan fasilitas-fasilitas yang membuat dia nyaman di rumah. Dia dibuat boneka-boneka, nggak masalah. Aisyah dulu pernah punya boneka. Apa boneka Aisyah? Bentuknya kuda-kudaan bersayap. Itu ada. Tapi dengan syarat kita menaruh bonekanya tidak dipajang. Tapi harus diapain? Dimasukin ke dalam lemari. Setelah main masukin lemari. Karena dia dihinakan, tidak boleh dipajang. Kalau dipajang berarti dimuliakan. Makanya kalau anak-anak kita punya boneka tidak masalah. Tapi dimasukkan ke dalam lemari lagi. Dan kalau sudah tidak punya anak kecil lagi, maka bonekanya diapain? Diwakafkan ke anak kecil yang lain. Bukan dibakar. Mubazir kalau dibakar. Diwakafkan ke tetangga yang masih punya anak kecil. Dan dikasih tahu. Nanti kalau misalkan sudah main, masukkan ke lemari. Bukan dipajang. Karena memang anak kecil butuh mainan. Sebagaimana dahulu ada, yarhamukillah, ada siapa? Adiknya Anas bin Malik. Siapa namanya? Abu Umair. Dia mainan apa? Mainan burung kutilang. Satu ketika burung kutilangnya mati. Kemudian Rasul datang ke rumah Abu Umair ini. Kata Rasulullah apa? Ya Aba Umair, ma fa'ala Nughir. Hey Abu Umair, anak kecil dikasih nama kunyah. Berarti apa? Rasulullah
menghormati dan memuliakan anak kecil, menyayangi. Sampai-sampai anak kecil itu kan belum punya anak. Tapi kenapa dia punya nama kunyah? Berarti boleh memiliki nama kunyah meskipun tidak punya anak. Meskipun masih kecil boleh dikasih nama kunyah. Aisyah punya anak gak Aisyah? Gak punya. Apa kunyahnya? Ummu Abdillah. Kenapa kok Ummu Abdillah? Abdillah ya Abdillah siapa? Abdullah bin Zubair, ponakannya. Nah, berarti boleh pakai nama kunyah. Ya Aba Umir, ma fa'alin nugir? Kenapa burung kutilangmu? Berarti memang Rasulullah membenarkan boleh memelihara burung dalam sangkar dengan syarat dikasih makan. Buktinya Abu Umir didiamkan, tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian anak wanita, ya anak yang perempuan, diajarkan dominan sifat wadud. Apa itu wadud? Kasih sayang. Jadi dia diajarkan sifat penyayang. Penyayang. Maka para ibu umumnya yang mampu mengajarkan sifat kasih sayang kepada anak perempuan. Diajarkan dia ketika memiliki adik atau lihat anak kecil, diajarkan untuk berlaku kasih sayang kepada anak tersebut. Karena sifat kasih sayang inilah yang mampu menyelesaikan minimal setengah persoalan masalah di dunia. Bukankah Rasulullah SAW ketika sedang melihat bentuk malaikat Jibril aslinya, beliau ketakutan? Apa yang beliau cari ketika pulang ke rumah? Selimut istrinya. Zammiluni, zammiluni. Dan selimut itu adalah simbol dari kehangatan, simbol dari kasih sayang. Berarti yang dibutuhkan oleh laki-laki paling tegar dan paling top di alam semesta, yaitu Rasulullah SAW, adalah selimutnya Khadijah. Kasih sayangnya wanita. Berarti memang perempuan diciptakan lebih dominan perasaan yang dibandingkan akalnya, bukan sebuah kelemahan. Tapi itu adalah kelebihan. Tapi perasaannya perlu dikontrol oleh wahyu. Sehingga para wanita tetap harus bijaksana dengan mengontrol perasaannya. Jangan sampai para wanita tidak terkontrol emosinya sehingga menjadikan dia liar dengan perasaannya. Dan yang ketiga adalah dibina untuk menjadi wanita yang suci. Sehingga wanita harus diajarkan ketika dia sudah seusia tamyiz untuk tidak mau dipegang oleh non-mahram. Dan dikasih tahu siapa non-mahramnya. Nah, sepupu kamu ini non-mahram. Dikasih tahu. Nah, orang ini non-mahram. Kamu tidak boleh bersentuhan dengan dia. Ya. Makanya ada satu sekolah saya kemarin sempat bulan lalu apa 2 bulan lalu, Abu Umar? 2 bulan lalu ya? 2 bulan lalu. Saya ke Palembang. Ada sekolah namanya Yabunaya. Yabunaya Islamic School. Itu SD, ya. Itu subhanallah. Yang perempuan itu nggak saliman sama guru laki-lakinya. Sudah diajarkan bahwa itu bukan mahram. Dan ini sebuah pelajaran bagus, penting, bagus. Bahwa mereka memang sudah mengenal siapa non mahramnya sehingga tidak mau disentuh. Makanya dalam agama kita bahkan ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa kalau laki-laki bersentuhan dengan wanita yang sudah usia tamyiz itu mampu membatalkan. Ada pendapat ulama demikian, meskipun ini bukan pendapat yang rajih. Tapi ada pendapat ulama saking apa? Saking bahwa perempuan yang sudah usia tamyiz itu mampu kita bersyahwat dengannya. Sampai demikian. Makanya kata para ulama, akhirnya sebagian jumhur ulama mengatakan kalau kita bersentuhan dengan wanita yang usianya tamyiz, maka dianjurkan untuk mengulang wudu kembali sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Meskipun ini bukan pendapat yang rajih. Tapi saking menunjukkan bahwa wanita yang sudah usia tamyiz, mereka memiliki kewajiban untuk mengetahui siapa mahramnya dan menjaga kesuciannya. Dengan cara diajarkan mengetahui aurat, batasan-batasan aurat. Minimal mengetahui terlebih dahulu. Karena Allah Subhanahu wa taala memuji para wanita qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Mereka yang taat sekaligus mereka mampu menjaga diri tatkala suaminya tidak ada. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan tentang cara pola pendidikan anak sesuai dengan kodratnya sehingga para wanita menjadi wanita seutuhnya dan laki-laki menjadi laki-laki
seutuhnya. Dan tidak sama pola pendidikan laki-laki dengan perempuan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan kalimah kullu mauludin yuladu alal fitrah. Apa hak-hak kita dan kewajiban kita terhadap anak-anak yang kita angkat, padahal anak-anak itu terlahir dari keluarga non-muslim? Terima kasih Ustaz. Baik. Ketika kita, jazakallah, masya Allah. Ketika mendidik anak yang non-muslim, maka Anda memiliki hak untuk menentukan agamanya. Karena si anak tersebut berada di dalam pengawasan kita. Sehingga pada dasarnya kita ajak ke masjid ketika sudah usia tamyiz. Ketika sudah usia ketika bisa diajak berkomunikasi, maka berarti diajarkan kalimat tauhid, kalimat thayyibah. Berarti punya hak untuk dikenalkan tentang Islam. Meskipun sebelumnya mendapatkan pendidikan non-muslim. Karena mereka pada dasarnya masih berada dalam fitrahnya. Masih berada dalam fitrahnya. Adapun ketika sudah usia baligh, ya, maka pada dasarnya kalau anak itu masih berada dalam pengawasan kita, masih tetap kita memiliki kewajiban untuk mendakwahkannya, mengenalkan Islam. Tapi dia ketika masih berkeyakinan terhadap apa yang diyakini, maka untuk mendapatkan pengetahuan tentang Islam dan menjalankan agama syariat Islam harus dengan syahadat. Dengan syahadat kembali ketika usia sudah baligh. Jadi lihat usianya. Tapi Anda ketika mendidik maka Anda punya hak untuk mengenalkan, mengajarkan hingga mewajibkan. Kalau usianya belum baligh, dikenalkan kepada mereka bahwa ini akidah yang benar. Bukan didiemin. Sebagian orang tua ada yang sengaja mendiamkan. Udah kan pilihan masing-masing Ustaz. Anda memiliki kewenangan dalam hal ini sebagai pengasuh, sebagai pendidik. Maka ajarkan didikan dia kepada fitrah asalnya, itu Islam. Bukan dengan membiarkannya. Bukankah agama itu masing-masing setelah ikrah fiddin? Betul la ikrah fiddin. Tapi pada saat anak belum usia baligh, kita masih memiliki kewenangan untuk mengajarkan dan bahkan hingga mewajibkan dia kepada fitrahnya. Baru ketika sudah usia baligh, dia ketika kekeh untuk mengambil agama selain daripada agama Islam, maka itu baru berlaku kaidah la ikraha fiddin. Tapi tetap dalam hal ini dakwah tetap berlanjut, tapi kewajiban tersebut sudah cek. Kewajiban tersebut sudah tidak menjadi kewajiban. Maksudnya sudah tidak menjadi paksaan lagi. Tapi tetap buktinya apa? Nabi Nuh punya anak siapa? Kanaan. Apakah Kanaan dibiarkan begitu saja? Udahlah masing-masing aja. Dibiarkan? Tidak, tetap didakwahkan. Kanaan itu pada saat itu mendapatkan pola pendidikan dari generasi sebelum-sebelumnya, yaitu generasi kesyirikan. Tapi ketika Nabi Ibrahim berdakwah, apakah didiamkan oleh Nabi Ibrahim? Tidak. Bahkan ketika sudah berada di perahu saja, Kanaan hendak naik ke atas gunung, apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh? Apa? Ya bunayyarkam ma'ana. Dalam surat Hud, ya bunayyarkam ma'ana wa la takum malik. Ayo nak sini, masuk ke dalam perahu, masuk. Masih sempat diajak untuk masuk Islam.
tapi ternyata mati dalam keadaan kafir. Berarti dakwah masih tetap berlanjut meskipun si anak sudah baligh. Demikian, Allahu a'lam. Saya mulai dari sini. Mau bertanya, jika dipungkiri saat ini di sekolah-sekolah yang khusus akhwat ataupun ikhwan, muncul juga isu-isu LGBT dikarenakan keseharian mereka hanya bertemu dengan gender yang sama. Bagaimana untuk mencegah hal ini, Ustaz? Dan apakah benar LGBT itu ada bakat gen yang sudah tertanam sejak kecil? Pada usia ketika sudah balik, maka yang paling ideal adalah dengan memisahkan antara laki-laki dengan perempuan. Tapi usia SD, maka masih tidak dipermasalahkan. Kalau usia dia sedang usia belum balik, maka tidak masalah masih ketika digabung. Tapi kalau usia sudah balik, maka dia sudah mengetahui. Apalagi kalau sudah balik itu umumnya apa? Kelihatan. Mohon maaf, kelihatan bentuk-bentuk dalam tubuhnya. Dan ini menjadi problem. Ustaz, bukankah akan berpotensi menjadi LGBT ketika bertemu dengan gender yang sama? Tidak. Karena di rumah ada siapa? Ada ayahnya. Di rumah ada pamannya. Dia melihat kakeknya. Dia melihat kakaknya. Ada gender yang berbeda. Dan itu dia tidak di sekolah tidak 24 jam. Berarti masih bertemu dengan gender lainnya. Kan begitu. Ya. Maka ketika di rumah pada usia balik justru didekatkan dengan ayahnya kalau wanita, dan laki-laki dikatakan dengan ibunya, sehingga dia tahu batasan-batasan dalam memuliakan wanita kalau laki-laki, dan tahu cara agar bersikap kepada laki-laki bagi perempuan. Apakah benar LGBT itu ada bakat gen yang sudah tertanam sejak kecil? Saya pernah baca beberapa kali jurnal tentang ini, dan ini semua dapat terbantahkan. Bahwa katanya gen kromosomnya itu kurang, hormonnya kurang. Dan ini dibantah juga oleh medis muslim lain. Habis waktu saya? Oh, bel ya? Oh, kepencet? Oh, saya kira saya udah habis. Insya Allah. Iya, mampu terbantahkan. Dikarenakan yang paling dominan dalam menjadikan seseorang itu kelainan seksual adalah pola pengasuhan sejak kecil, bukan gen. Dan kalaupun ada yang bermasalah dalam gen, itu persentasenya tidak sebesar tadi, pola pengasuhan dan pengajaran sekaligus lingkungan eksternal. Oleh karena itu, para peneliti dari kaum muslimin, mereka meneliti bahwa 90% orang menjadikan dia LGBT karena salahnya pergaulan, salahnya pola pendidikan, bukan karena gen. Tapi inilah yang menjadikan orang yang LGBT berdalih, oh kita kan udah terlahir seperti ini, saya juga nggak pengen terlahir seperti ini, katanya. Tidak, Anda baca literatur, jurnal-jurnal yang mengatakan tentang demikian. Dan kalau seandainya pun, itu adalah dominan gen, maka tidak juga dapat dibenarkan. Karena itu sebuah penyakit. Orang kalau sudah penyakit dijamin begitu saja? Tidak. Tetap ada penanganannya. Karena yang demikian adalah penyakit. Dan lihatlah, mohon maaf sekali, kalau kita lihat sejarah LGBT, siapa yang pertama kali mulai? Kaum Sodom. Apa penyebab kaum Sodom pernah mulai? Apakah genetik? Bukan. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dan para ulama tafsir lainnya, penyebab utama kaum Sodom melakukan LGBT adalah apa? Mohon maaf sekali. Suami berhubungan dengan istri di bokongnya, di anus. Itu penyebab utama. Gara-gara apa? Coba-coba. Gara-gara mereka berfantasi berlebihan, akhirnya melakukan hubungan di anus. Dan itu awal mula menjadikan mereka homoseksual. Dari situ. Apakah dari gen?
Bukan. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu penyebabnya karena mereka coba-coba bercanda. Coba yuk. Akhirnya itu demikian. Dan itu punya faktor yang paling banyak terjadi orang menjadi kelainan seksual karena demikian. Amin. Jika orang tua sudah banyak melakukan kesalahan dalam mendidik anak, bagaimana cara memperbaiki kepada anak? Apakah perlu minta maaf? Perlu. Dan orang tua yang minta maaf kepada anak sama sekali tidak menurunkan derajat Anda sebagai orang tua. Minta maaf kepada anak. Karena Anda pun manusia. Siapa manusia yang sempurna? Tidak ada kecuali pada Nabi dan Rasul saja. Nabi dan Rasul bahkan pernah melakukan kesalahan dan Allah tegur bahkan. Oleh karenanya minta maaf. Bagaimana cara mendidik anak yang sudah terlanjur memiliki sikap selalu menjawab ketika diberi nasihat yang tidak sesuai dengan keinginannya? Usia 10 tahun, laki-laki. Anak yang tidak taat kepada orang tuanya, lihat, umumnya apa? Belum terbangun ikatan hati dari orang tua kepada anaknya. Jadi jalinkan ikatan hati tersebut kepada anak. Baru anak tersebut umumnya akan taat kepada orang tua. Lihatlah Safwan bin Umayyah. Pada saat Fatu Makkah belum mau masuk Islam. Saking bencinya dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah ngasih apa? Ngasih 300 ekor unta. Dapat ghanimah perang, kasih 100 ke Safwan. Dapat ghanimah lagi perang, ngasih 200. Harga unta itu satunya berapa? 30 sampai 45 juta. Dikalikan 300. Berarti Rasulullah kurang lebih ngasih kepada Safwan bin Umayyah 9 miliar. Antum ngasih kepada orang yang lagi benci-bencinya kepada antum ngasih 9 miliar. Kira-kira gimana orang? Akan jadi cinta. Begitulah emang. Makanya mengapa kata Rasulullah tahadu. Berilah dia, maka kalian akan dapat cinta. Berarti dominan ikatkan hati kita dengan anak. Dengan apa tadi? Berikan perhatian. Makanya bahkan kalau cara anak laki-laki itu cara apresiasinya adalah ditepuk dadanya. Masya Allah. Dengan begitu dia tumbuh, ada jiwa apresiasi. Makanya cara memuji suami para wanita berbeda seperti cara suami memuji istri, beda. Kalau perempuan lebih dominan untuk senang dipuji dari sisi penampilannya, masakannya, servisnya. Masya Allah, servis kamu keren banget yang beb. Masya Allah, penampilan kamu luar biasa cantik. Berarti pengen dipuji apa? Dari sisi penampilan. Sebaliknya kalau laki-laki bukan hal yang demikian yang diingin laki-laki. Masya Allah, kamu ganteng banget hari ini yang beb. Bukan hal seperti itu yang dominan yang diinginkan laki-laki. Tapi apa? Pujian yang sifatnya kepemimpinannya, kewibawaannya, keputusannya, itu yang lebih dominan yang kalau perempuan memuji suaminya. Makanya cara memuji anak laki-laki benar anak perempuan. Tapi tetap diikatkan hati dengannya. Bagaimana mendidik anak jika ayahnya tidak bekerja di Indonesia? Panjat mulus, Ustaz. Bagaimana mendidik anak jika ayahnya tidak bekerja di Indonesia tanpa melibatkan sosok kakek? Karena faktor berbeda pola pikir pengasuhan. Maka minimal ayahnya hadir selalu dengan cara apa? Dengan cara sering video call. Kemudian sering mengobrol dengan anaknya. Dan ketika sedang bersama, maka maksimalkan waktu. Oleh karenanya mohon maaf sekali. Saya 2 tahun di Kalimantan. Saya LDR sama istri saya. 2 bulan ketemu. Setiap 2 bulan kali. Dan saya tidak merasakan kebahagiaan. Saya resign dari Kalimantan tersebut. Ini menunjukkan apa? Sulit kita mendidik kalau LDR. Makanya para ayah yang sedang tidak berada di rumahnya, di rumah anaknya, kembalilah wahai ayah. Saya tidak mengatakan haram, tidak, tapi tidak afdal pola pendidikan tanpa ada ketidakhadiran ayah. Father absence.
father hunger, fatherless, ketidakhadiran ayah di rumah menjadikan banyak masalah timbul dari sana. Makanya dahulu Fatimah bintu Qais dahulu pernah bertanya kepada Rasulullah, ada dua laki-laki yang melamarnya. Yang satu adalah Abu Jaham, yang satu lagi adalah anaknya Abu Sufyan. Kemudian kata Rasulullah apa? Jangan nikahkan keduanya, jangan menikah dengan keduanya. Karena yang satu suka mukul, yang satu lagi suka safar. Ya. Atau dalam riwayat lain yang satu pelit kepada anaknya Abu Sufyan ini pelit kepada istrinya, yang satu lagi Abu Jaham sukai menaruh tongkat atau kayu di pundaknya. Maksudnya kata para ulama adalah dia senang safar atau dia suka mukul. Berarti maksudnya apa? Tidak afdol. Mohon maaf sekali. Memilih calon pasangan yang jauh dari kita. Maksudnya suka safar, jarang ketemu dengan anak. Ya afdol. Akhirnya Fatimah bintu Qais menikah dengan siapa? Enggak dengan keduanya. Dengan Hibbu bin Nabi. Siapa Hibbu bin Nabi? Usama bin Zaid. Anaknya Usama bin Zaid. Bayangkan, gak direkomendasi sama Rasulullah. Yang sering LDR sama istrinya gak direkomendasi dengan Rasulullah. Berarti ketidakhadiran Anda berpengaruh. Maka saya sarankan sebaiknya cari kerja di Indonesia. Gak usah jauh-jauh. Cari kerja dalam kota, gak usah keluar kota. Meskipun gajinya lebih besar, tapi gaji Anda tidak mampu membeli waktu Anda bersama anak. Gaji Anda tidak mampu membeli momen Anda bersama anak. Gaji Anda tidak mampu memberikan pendidikan kepada anak yang maksimal. Kembalilah wahai ayah pulang ke rumah. Sosok ayahnya tidak bisa menjadi contoh teladan yang baik, pamannya juga ada di kondisi yang sama. Kakeknya tidak ada. Kemana anak harus mendapatkan sosok ayah? Bagaimana sang ibu harus berperan? Minimal ke guru ngajinya. Disekolahkan kepada guru, sehingga dia melihat sosok ayah dari guru laki-lakinya. Makanya mengapa? Mohon maaf sekali. Ini kita kritisi. Banyak TK, banyak SD, yang paling banyak guru siapa? Perempuan. Padahal disitulah posisi ketika anak-anak yatim yang tidak memiliki ayah melihat sosok ayah di mana? Sekolahnya. Makanya ada sekolah luar biasa. Saya pernah berarti ada suatu sekolah di Depok kalau nggak salah. Itu 50% gurunya laki-laki. Luar biasa. Guru TK. Karena memang bagaimana mengajarkan kepada anak laki-laki tentang figur sosok Umar bin Khattab, sedangkan yang mengajarkannya ada perempuan. Anak-anak, Umar bin Khattab itu kuat. Gimana? Bapak-bapak yang harusnya ngajar. Nah, Umar bin Khattab itu sangat kuat. Gagah. Bapak-bapak yang bisa ngajarin begitu. Berarti pengajaran ketegasan sulit dilakukan oleh para guru wanita. Yang mengajarkan ketegasan laki-laki, yang mengajarkan kelembutan adalah perempuan. Kalau anak-anak masih satu kamar di sini, apa nih? Sebentar. Saya berusaha untuk memikirkan apa ini. Oke, saya lengkap aja. Ummu dan abunya apakah tidak masalah? Dengan abunya apakah tidak masalah? Sampai batas usia berapa Ummu bisa satu kamar dengan ananda atau ikhwan? Sekamar dengan anak. Umumnya ketika si anak sudah mampu mengetahui yang mana kemaluannya. Dan itu usia berapa? 4 tahun. 4 tahun, 3 tahun bahkan. Bahkan sebagian para ahli parenting mengatakan 2 tahun itu sudah dipisah. Karena dia sudah mengetahui yang mana kelaminnya. Tapi yang mutlak harus betul-betul dipisah. Ini mohon maaf, karena kan keadaan beda-beda. Ada yang rumah sepetak. Ya. Usia tamyiz itu tidak boleh sekamar lagi. Tamyiz. Usia 7 tahun. Karena mereka sudah bisa, mohon maaf, istinja sendiri. Sudah bisa makan sendiri dan sudah tahu hal demikian. Saya pernah mendapatkan kasus ada anak kecil usia tamyiz 7 tahun.
berhubungan dengan sepupunya. Di kamar berdua dikunci. Karena apa? Ketika ditanya, karena sering melihat orang tuanya kebangun tengah malam. Karena sekamar. Maka jangan dibiasakan hal demikian. Ya. Bahaya, ini bahaya. Ini bahaya. Minta rezeki kepada Allah, diberikan rumah yang, tapi insya Allah kalau di sini sepertinya kamarnya tidak hanya sepetak. Lingkungan pergaulan anak remaja saya 14 tahun saat ini masih beragam. Meski sudah bersekolah di sekolah yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan, suatu kali ia bertanya pada saya selaku ibunya, bagaimana ibu sikap ketika menemukan lingkungan yang mewajarkan LGBT supaya bisa mengingatkan temannya tanpa menyinggung perasaannya. Dikabarkan, dijelaskan, LGBT itu bukan berasal dari ajaran Islam. Semua agama menolak LGBT. Ustadz, bukankah pastor-pastor di Eropa itu membolehkan pernikahan sama jenis? Disuruh lihat, suruh baca lagi. Bagaimana kitab mereka menjawab tentang itu? Dan pada dasarnya tetap melakukan dakwah. Yang tidak boleh adalah apa? Mengintimidasi dengan memvonis, maksudnya ngata-ngatain. Makanya dalam agama Islam itu tidak boleh kita memanggil orang dengan sebutan apa? Bencong, banci, itu nggak boleh. Itu dalam agama kita, bahkan kalau orang ya liwati, dalam fikih itu dijelaskan. Kalau orang yang mengatakan atau menisbatkan seorang bahwa dia adalah seorang pezina, kan ketika seorang mengatakan kamu homo, kamu lesbi, kamu bencong, kamu banci, itu dia sedang mengatakan bahwa ini orang melakukan perzinahan. Itu hukumnya apa? Dicambuk 80 kali. Nah, berarti cara pola pengasuhan anak ketika dia berada di lingkungan tersebut, berarti si anak disuruh apa? Disuruh jangan sampai dia berkata demikian, tapi tetap mendakwahkan, ya. Anak saya kelas 6 SD, belum lama bercerita ke ayah saya kalau ia sudah 2 hari memikirkan seorang lawan jenis. 6 SD itu usia berapa? 12. Udah balik belum ini? Sebagian sudah. Jawaban dan nasihat apa yang sebaiknya saya sampaikan agar kedepannya ia tidak melanggar syariat Islam? Pertama, ceritanya dia kepada orang tua patut diapresiasi. Jangan Anda langsung, kamu udah suka-sukaan gini. Nah, besok kan nggak mau cerita lagi. Dan ketika anak mau cerita justru bahaya. Bahaya. Anda di anak usia sudah menginjak baliknya harus menjadi teman curhatnya. Makanya tahapan dalam pola pendidikan, ketika anak sudah usia balik, kita 30% bicara, 70% mendengarkan. Sering dengar. Makanya mengapa Nabi Ibrahim fanzur madza tara, mengatakan apa yang menurut pendapatmu? Dan itu kata ulama umumnya dia adalah usia 11 atau 12 tahun. Berarti diajak bercerita, diajak cerita. Kemudian bagaimana tanggapan kita? Diajarkan bahwa perasaan kepada lawan jenis dalam agama Islam adalah fitrah, itu normal. Hanya saja dalam agama kita tidak boleh berpacaran sebelum menikah. Diajarkan, diedukasi. Ini momen kita untuk mengedukasi dia. Kemudian perasaan tersebut itu timbulnya dari Allah. Kalau perasaan cinta yang tidak dibimbing dengan wahyu, maka akan liar. Makanya mengapa di antara doa kita, di antara doa Rasulullah SAW adalah Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, aku mohon kecintaan darimu dan kecintaan orang yang mencintaimu dan kecintaan yang mendekatkan aku ke dalam perkara-perkara amal yang kebaikan. Berarti kecintaan ini harus dibimbing dengan wahyu. Nah, berarti kalau kamu sekedar suka tidak masalah, tapi jangan sampai cinta. Karena cinta itu baru boleh dilampiaskan kepada yang halal bagi kita. Makanya tahapan dalam proses cinta itu ada tahapannya. Pertama tertarik, kemudian memutuskan untuk mencintai, dan memutuskan untuk mengabadikan cinta. Ini dalam tahap apa berarti? Tertarik, belum sampai cinta. Makanya mohon maaf sekali, banyak sekali orang yang ta'aruf, akhirnya mereka galau, berlebihan, sampai frustasi, sampai depresi. Karena apa?
Mereka memutuskan untuk mencintai sebelum waktunya. Jangan putuskan mencintai sebelum akad. Dan jangan putuskan untuk mengabadikan cinta kecuali setelah pernikahan. Makanya ada tahapan dalam mencintai, nggak ujuk-ujuk mencintai. Bahaya. Dan Anda sebagai pada usia balik ini, berarti dia harus apa? Dekat dengan siapa? Ayahnya. Ayahnya berarti harus sering-sering mengungkapkan kalimat cinta kepada si anak. Nah, ayah cinta dan sayang sekali dengan kamu. Karena Allah. Jadi dekat dengan ayahnya. Dengan pertimbangan pengenalan jati diri dan isu LGBT, mana yang lebih baik untuk SD kelas 1 dan 3 dipisah yang akhwat. Umumnya kelas 4 itu saya sarankan sudah dipisah. 1, 2, 3 masih cenderung tidak terlalu masalah. Tapi kelas 4 mendekati dia sudah balik. Dan umumnya wanita itu balik kelas, ada yang wanita balik kelas 4. Karena kelas 4 itu umur berapa wanita? 10 atau 9. Ya. Dan itu usia Aisyah balik. Aisyah balik usia berapa? 9 tahun. Serumah dengan Nabi 9 tahun. Nah, pada saat itulah umumnya dipisah. Karena akan ada wanita yang sudah berpotensi usia balik. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi. Saya mohon maaf. Semoga bisa kita amalkan ilmu yang telah kita pelajari dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.